Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih buat teman-teman yang menghadiri pelatihan tender pada hari ini. Jadi untuk hari ini kita melaksanakan pelatihan tender sama sharing tentang tender kemarin yang menang tim Karani ya. Tim Karani ya, Gur, ya. Iya, Mas. Nah, itu nanti mungkin bisa bertukar pengalaman sama ilmu sama teman-teman yang udah lomba dari tim Karani. Oke, mungkin itu aja dulu. Pembukaan hari ini semoga diberikan kelancaran, bisa bertukar ilmu satu sama lain. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas Nujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya, Rek? Terdengar, Mas. Dengar, Mas. Koyoknya aku gak usah materi deh, maksudnya kita sharing aja biar sama-sama belajar. Soalnya lek maparno iku suatu materi iku lek ono salahne kan yo enak kok. Nah, tender sendiri iki kita mulai pengenalan tender yo. Jadi tender itu diadakan karena adanya suatu proyek. Jadi owner itu mempunyai suatu proyek. Jadi kalau kalian misal, ini nanti bebas aja ya, kalau misal langsung ada yang mau tanya, silakan langsung bertanya. Jadi kita sharing. Tender itu, misal kalian punya uang, kayak kalian pengen bikin sebuah gedung atau proyek apalah yang besar. Nah, itu nanti pertama ada dua tahap. Ada lelang dan tender. Kalau lelang itu biasanya bukan biasanya sih. Kalau lelang itu untuk konsultan. Kalau tender untuk pelaksanaan bangunannya. Jadi untuk kontraktor. Jadi tender sendiri itu ada dua. Jadi lelang, tapi yang untuk konsultan itu biasanya disebut dengan lelang. Yang satunya tender untuk kontraktor. Jadi pengadaan barang dan jasa. Nanti itu menjadi mata kuliah kalian pada semester 4 atau 5 ya? 4. 4, ya. Nah, dosen yang expert kalau di bidang PBJ itu Pak Suharyanto, Pak Marti. Jadi kalau misal kalian mau ikut lomba, mungkin bisa jadi sebuah referensi mencari dospem. Nah, selanjutnya kita apa ya? Kita belajar ini aja. Dokumen-dokumen tender. Nah, kalau biasanya yang dibutuhkan selama apa kayak mata kuliah kita atau perlombaan, nah biasanya itu dokumen yang harus dilengkapi atau dokumen yang kita cari itu atau yang kita buat untuk lomba itu membutuhkan dokumen administrasi, dokumen teknis, sama keperluannya. Nah, kayak gambar RKS, terus apa itu namanya, gambar kayak gambar backstage, rencana syarat kerja, kayak itu biasanya di awal. Karena itu proses lelang dari konsultan yang ditenderkan ke kontraktor. Jadi ada dokumen-dokumen awal yang kita bikin, yang kita ketahui untuk membuat tender.
ke proyek tersebut. Jadi kita apply proyek itu dengan dokumen administrasi yang tentunya nanti kita bahas satu-satu, kita ulas, tapi nggak semua loh. Kepetet, Rek. Sorry. Mas, tanya boleh Mas? Boleh. Sebelumnya tak tarik ke depan Mas ya. Yang tadi loh, buat tender kan dibagi 2. Lelang sama apa Mas? Tender. Nah, bedanya lelang sama tender apa Mas? Apa sama-sama taruhan harga paling kecil atau gimana Mas? Nah, bagus. Jadi owner punya uang ya. Kamu owner. Kamu pengen bikin suatu gedung. Nah, tapi dia nggak tahu cara bikinnya kayak gimana. Apa yang harus diperlukan. Jadi owner itu konsepnya. Jadi kita punya konsep untuk membuat gedung yang seperti ini, digunakan seperti ini. Nah kan kita nggak tahu dia harus apa kayak gitu kan. Nah itu kita lelang proyek pembangunan gedung, misal gedung bertingkat 10 dilelang untuk pembuatan gedung itu. Nah lelang itu kayak perencanaan awal. Jadi perencanaan awal itu mulai dari gambar 3D, kayak gambar visual, gambar fisiknya kayak gimana, terus kegunaannya seperti apa, kayak rencana mutu, manajemen, kayak gimana nanti itu diulas dari tahap awal itu tadi yang disebut lelang untuk konsultan. Jadi perencanaan awal untuk membuat suatu proyek itu tadi bisa berjalan untuk kedepannya, jadi bisa dikerjakan. Nah, yang kedua itu tender. Tender ini untuk kontraktor. Jadi kontraktor itu apply, kan kontraktor butuh proyek nih. Nah, kontraktor itu apply, oh ini ada proyek ini. Dari data yang awal yang sudah disediakan, kayak data teknis, RKS, itu nanti dibuat untuk ditenderkan ke proyek itu. Jadi ada surat penawaran harga nanti outputnya. Ada surat penawaran harga, ada metode kerja, terus ada strategi, kayak gitu. Jadi nggak mungkin kan penawaran itu bisa sama di setiap kontraktor. Jadi mungkin ada kelebihan-kelebihan, mungkin itu dari metode kerja, cara kerjanya, atau tentang kayak manajemen waktunya, utama itu. Menjawab nggak? Ya Mas, sudah Mas. Nah, dokumen teknis ini. Dari sini kita tahu tempatnya itu kayak di mana. Jadi kita merencanakan suatu strategi manajemen proyek itu. Mulai dari deskripsi proyek, set layout, SO, strategi pelaksanaan. Nah, ada BOQ. Kalau BOQ itu selalu di awal. Jadi dari konsultan, terus di tender. Nah, kontraktor yang membuat penawaran harga yang mendekati nilai pagu konsultan atau proyek tersebut. Jadi nilai pagu itu acuan kontraktor untuk menawar harga ke proyek tersebut. Seperti itu. Jadi kalau kalian ikut lomba tender, kalau kalian menawar harga lebih dari nilai pagu, kemungkinan besar
atau pasti kalian ditolak. Jadi gak mungkin kayak misal ya logikanya, kecuali itu kalau proyek kalian sendiri. Kalau logikanya gini, kalian punya uang 2M untuk pembangunan rumah bertingkat 4 misalnya, atau gedung lah. Kalian punya uang 4 miliar. Tetapi tender-tender tersebut ada satu tender yang lebih dari 4 miliar. Sedangkan yang lain ada yang 3, ada yang 3,5. Nah, itu pemilihannya nanti dari konsultannya. Kayak gitu kalau di proyek-proyek. Beda lagi dengan proyek pemerintah. Kalau pemerintah itu, jadi pemerintah itu sebagai owner. Sama, melelang proyek tersebut. Jadi ada konsultan perencana dengan kontraktor pelaksana. Nah, kalau konsultan perencana, dia tuh merencanakan kayak desain, terus rencana mutu, ya sama lah. Terus kan itu nanti ada, nah tender ini kalau di proyek pemerintah itu dimasukkan ke dalam LKPP, apa LPSE. Nah, jadi kalau kita mencari sebuah proyek, kita bisa mengunjungi LKPP. Itu website. Jadi ada website LKPP dan apply website LPSE. Tak tunjukin yo. Nah, iki tahu wis ana sing buka iki arek. Iki kok kalian bakal dapet sih di mata kuliah. Nah, ini. Jadi pengadaan barang dan jasa kayak mana? Di kini ono apa ya, news baru, ono pengertian tentang dokumen kontrak, dokumen teknis, e-katalog. Jadi banyak dari rencana kerja KAK-nya. Terus dari pengadaan sampai korupsi, sampai kenapa tender itu harus diatur dalam perundang-undangan. Kayak ngono. Nah, iki. Jadi LKPP ku website kita cari proyek. Nah, iki info tender atau seleksi. Nah, oh iya sih, biasanya kalau sering disebut lelang itu seleksi. Iya nggak, Kur? Yang tahu Mas kalau lelangnya. Baru tahu tendernya Mas. Kamu kemarin ya apa ceritane? Apa nih Mas? Kok iso minat melok lomba tender iki? Ya, awal mulanya kayak kuliah ini loh Mas kan online. Kerasanya kayak nggak masuk aja. Kuliah online nggak ada yang masuk sama sekali gitu loh Mas. Jadi cari ilmu yang lain gitu. Pengen ikut lomba tender. Iya sih, benar-benar masuk. Daripada kuliah nggak masuk, udah nggak ada ilmu sama sekali. Lomba aja lah.
ini penting sih kalau tender, maksudnya pelajaran matkul MK ya. Jadi itu outputnya sangat berpengaruh di dunia kerja tentang melengkapi dokumen teknis dari struktur organisasi. Jadi banyak bolehlah share pengalaman dari Kurniawan yang menang ya. Nah, ini nama paket dari proyek yang ditenderkan. Jadi ini website resmi pemerintah. Misal ini deh, apa ini, pengadaan pemasangan alat. Kiwis. Nah, ini pengumuman. Jadi proyek ini ditenderkan, diumumkan, terus ada kelengkapannya kayak kode tendernya, nama tender, rencana umum, jadi paket. Nah, ini ada sistem pengadaannya. Nah, ada pasca 1 file, terus ada yang harga terendah. Nah, ini yang saya maksud nilai HPS atau nilai pagu. Nilai harga pekerjaan. Oh, begini, HPS. Harga apa Kur? HPS Kur? Harga perhitungan sendiri bukan, Mas? Iya benar. Nah, jenis kontrak. Jadi kalau tender itu sebenarnya kalau dari kita ngomong pelajaran itu berkaitan. Jadi ilmunya itu berkaitan dari yang kalian dapat itu yang awal apa ya? ESB, estimasi biaya. Terus apa itu yang awal itu? PBG, Mas. Apa? PBG. Bukan yang awal lagi. DMK, dasar manajemen DMK. konstruksi. Oh iya. Ya, benar ya. Jadi DMK, ISB, dan PBJ. Nah, tender sendiri itu lebih lengkapnya di mata kuliah PBJ. Nanti pasti dapat. Nah, itu sih ngomong apa mana ya? Ngomong apa iki enak Igur? Cek gak meluas topiknya. Ya apa, Mas? Padat sampean lah. Soalnya adikku meluas, jadi aku apa ya, dasar-dasarnya kan kita itu harus gemar membaca lah. lek ngene-ngene iki. Terus suka uang utama, enak. Jadi outputnya kan RAB. Lek aku sih seneng tender iki, suka MK yo. Mata kuliah MK itu karena apa? Yo iku uang. Terus strategi. Ya apa sih carane kita dapat keuntungan atau metode apa yang kita kerjakan untuk pekerjaan proyek tersebut. Terus, nah itu saling berkaitan. Bagaimana nanti cara menjaga mutu, kualitas pekerjaan tersebut. Entah itu betonnya, entah itu apa ya, daya tahannya. Jadi setiap proyek itu berbeda. Jadi setiap proyek itu unik. Sama kayak geotek, ilmu geotek. Jadi dari situ kenapa harga setiap proyek itu bisa berbeda. Nah itu, karena setiap proyek itu unik. Uniknya yaitu
bisa jadi karena keadaan struktur tanahnya atau kendala-kendala yang dia alami di proyek tersebut. Jadi ada kendala, ada strategi, ada manajemen risiko. Sebenarnya banyak sih. Sampai bingung ya, apa ya katanya jelas ya apa ngono. Duh, PDF ku gak iso. Waduh. PDF ku gak iso rek. Kati tak duduk dokumen teknis. Duh. Niki kole ta, kok tak service. Jadi Iya ono mas, awas. awak pelak duwe sih wis gawe kan. Ya, oke masih mas. Gak usah di-share iku mas Lek Kurniawan. Ya cok lah. Nah, lek kita ngomong lomba ya. Kalau pengalamanku setiap universitas atau kampus itu lek lomba tenderiku beda-beda sih. Jadi aku pernah ikut yang di Polinema tahun 2017 sama 18. Nah, yang 17 itu ono 2 tahap. Kalau tahap pertama dia itu melengkapi BOQ. Jadi melengkapi volume, bill of quantity. Cara mencari BOQ itu dari gambar. Jadi dari gambar RKS, asbuit, gambar kerja, dilihat gambarnya itu, kita cari volumenya. Kalau contoh rek aku rek. Nah, iki jadi ukuran kolom itu piro, terus dimensi kolomnya kan kita diketahui dari gambar, kita cari volumenya, terus kita lengkapi BOQ-nya. Kalau yang waktu itu yang di Polinema tahun 2017. Yang tahap keduanya itu pelengkapan dokumen. Jadi dari RAB, dokumen teknis, sama dokumen administrasi. Nah, ikilah dokumen teknis. Besok dibuka rek. Oh, anak sing takokno. Aku wedi meluas ya pembahasan ini. Jadi ono kan mau kini kan menyinggung mengapa tender itu diatur dalam perundang-undangan. Iki reasonnya. Nah, alasannya kenapa tender itu diatur dalam perundang-undangan, penggunaan dana negara yang dilaksanakan dengan prinsip. Nah, kan prinsipnya. Jadi intinya bukan menanggulangi ya, mengurangi terjadinya KKN. Jadi mempersempit gerakan KKN itu mau korupsi, koalisi, nepotisme kan. Nah, itu jadi rumit sebenarnya dokumen-dokumennya. Kita harus punya ini. Jadi ada struktur organisasi. Terus kalau yang lengkap itu kayak ada ini. Wait. Nah, iki ono rek foto-foto. Contoh. Sik yo.
Nah, iki contoh-contoh dokumen awal sing teko konsultan. Aduh, kucing gue. RKS. Bingung lah lek jelasno iki. Pakai dijelasno siji ku ono kaitane. Jadi berkaitan. Jadi saranku kalau kalian awal mula belajar tender, awal mulanya itu membaca. Jadi dari membaca, kalian tahu runtutannya gimana sih, runtutan yang paling efektif, paling efisien dalam menyusun, atau yang benar dalam menyusun tender itu. Kayak ngono. Mas. Mas, Oh iya, Lek, yo. kalau menurut Saman gimana Mas? Dari metode pengerjaan sebuah tender, seumpama telah dapat soal, itu langkah selanjutnya ngapain aja Mas sampai selesai? Kalau metode ini sampean. Wah, papi. Anjen lek arek ngene nuwiyat tuh. Jadi kalau menurutku ya, kita identifikasi proyek tersebut. Jadi fungsi tujuan dibangunnya proyek tersebut itu untuk apa? Terus kondisi apa yang menjadi suatu masalah dalam proyek tersebut. Jadi itu bisa menentukan metode yang kamu inginkan, yang bisa dilakukan. Jadi metode yang efektif. Kayak gitu. Kayak contoh. Kita ngomong bendungan. Proyek bendungan yo. Jadi di dalam struktur geologi atau struktur geotek, maksudnya struktur tanahnya tersebut, kalau kita lihat dokumen borlognya, dokumen tanahnya itu dengan nilai sekian, terus keluar kita bisa rencanakan, oh ini cocok mungkin dengan tiang panjang. Tapi ada efeknya kayak gitu. Plus positifnya entah itu bisa biaya, terus waktu, atau mutunya juga bisa. Bagaimana dengan ketahanannya kalau kita pakai borlog, pakai apa itu fondasi dalam itu apa ya? Boleh ngarani boriku, kok aku lali rek. Apa ki? Apa? Borpel lah. Porpel. Nah, apa bedane? Kan iku iso berpengaruh pada harga, terus waktu. Jadi metode itu iso berpengaruh ke harga, waktu, dan mutu. Nah, iku sih. Terus apa maning? Setelah diidentifikasi, kita merencanakan jika volume pekerjaan itu sudah diketahui, kita bisa merencanakan harganya. Jadi harganya itu kita dapatkan dari volume dikali AHSP, analisa harga satuan pekerjaan. AHSP didapat dari observasi terdahulu. Jadi iku wis ono asine peraturan iku. Jadi ono AHSP dari pemerintah. Jadi ono nilai koefisien nilai koefisien pekerjaan tersebut. Nah, dalam pekerjaan tersebut iku ono detail maneng koyo harga, tutup harga. Ono
iku apa iku pekerjaane. Dadi ono mandor, ono pekerja tukang, terus ada apa iku bahan. Jadi misal kita dalam ASP pekerjaan kolom. Nah, itu kan ada bahan semen yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi ku ono nilai koefisiennya. Nah, itu didapat dari observasi yang terdahulu. Jadi ono carane dhewe. Iku biasa nih sih. Kalau kalian belajar gitu, iku wah keren. Maksudnya kita nggak diajarkan sih. Ya apa sih caranya kita mendapatkan nilai koefisien yang mutlak. Jadi itu dari pengalaman-pengalaman proyek yang sebelumnya. Nah, kalau ini perlu kita ketahui ya, kalau ASP dari pemerintah itu nilai safety factor koefisiennya itu lebih besar daripada milik kontraktor. Nah, kalau ini itu berpengaruh pada harga. Jadi semakin besar koefisiennya, biasanya harganya semakin mahal. Nah, kalau semakin kecil, nanti harga setiap pekerjaannya itu bisa murah. Jadi meter kubik atau meter persegi atau meter lari. Jadi tergantung pekerjaannya kan. Misal kayak pembersihan pakai meter lari. Jadi kita identifikasi pekerjaan-pekerjaan tersebut yang mana kita butuhkan volume, terus volume kubik atau volume persegi atau volume meter. Jadi kita butuhkan itu. Ada juga yang satuan. Maksudnya satuan itu per unit. Yo, bener ya? Per unit yo. Yes. Kayak iku lampu. Nah, berapa titik jadi dibutuhkan. Nah, itu ada lagi nanti cara pekerjaannya seperti membedakan pekerjaan ini kayak pekerjaan lamsam atau pekerjaan satuan. Jadi beda. Nah, bedanya itu pada pembayaran. Kalau satuan itu berdasarkan volume. Nah, kalau lamsam itu koyo seperti apa ya? Langsung ketentuan. Kira-kira. Iya gak sih? Kira-kira gitu Mas. Kayak Lek lamsam. kira-kira gitu. Gimana ya? Jadi Kira-kira sak ini. bener. Jadi ono ketentuan sing apa ya? Ya sekian kamu dibayar dengan owner itu sekian. Jadi iku lamsam. Entah iku ono kendala di bawahnya, misal tiang panjang iku loss. Jadi kan ini cerita nih, pekerjaan tiang panjang misal kita kalau pakai lamsam. Jadi diketahui dokumen tanahnya itu sekitar 12 meter pakai tiang panjang. Nah, dipukul rata kan 12 meter dalam proyek tersebut. Jadi ada kan set layout-nya, kita tentukan titiknya. Ternyata pada titik STA 3 misal, 12 meter itu kayak sudah mencapai nilai kerasnya dari tanah keras. Jadi misal sebelum 12 pada kedalaman 8 misal, itu wis tanah keras. Otomatis kan tiangnya dipotong. Nah, itu termasuk rugi atau enggak sebenarnya? Kalau dalam owner.
Ya po. Enggak iki. Paham enggak iki? Si rata bingung Mas tekan kono. Iya Mas. Jadi iku termasuk rugi jawaban. Kita santai-santai. Kita diskusi. Share. Yul, meneng tarek. Ya po Yul, pengalamanmu sing wingi sing sing tanah iku wingi. Kalau pondasi ya po. Kono hubungannya lho sampai nilai-nilai nih, harga nih. Jadi efektif mana kita buat lamsam atau satuan kayak mana? Jadi kalau misal lek ngono kan rugi kan. Jadi kalau misal perencanaan tiang panjangnya 12 meter, ternyata yang dipakai cuma 8 meter. Ya jelas rugi dong. Kayak ngono. Oh iya, pemaning ki. Apa rek? Kira-kira ono pertanyaan nggak? Aku bingung nih. Kok semakin luas? Ya monggo rek, sing pengen tanya mumpung Mas Nujut. Gini Mas, mau tanya Mas. Yuk, Urutan langkah pengerjaan tender zaman itu gimana Mas? Dari yang pertama dapat soal, terus habis itu mungkin ngitung RAP dulu atau buat metode pelaksanaan atau buat dokumen tender dulu itu gimana Mas? kalau strategiku ya, kita itu kalau BOQ belum diketahui, pasti saya menghitung volume dulu. Jadi volume kan itu nanti ada BBS, work breakdown structure. Jadi ada urutan pekerjaannya. Kalau belum ada, kita mengurutkan pekerjaannya terlebih dahulu, terus menghitung volume. Kayak gitu. Setelah itu, yang paling bisa kita lengkapi itu dokumen administrasinya. Terus jadi dari SO, terus kalau aku metodeku mau ke akhir. Jadi sebenarnya metodeku penting sih, sangat penting. Karena itu menentukan sebuah harga juga. Tapi kalau dalam perlombaan, dia itu menentukan sebuah efisien tersebut, efisien proyek tersebut. Jadi belum tentu bisa efektif dengan metode seperti itu. Nah, tahapan-tahapan itu sih yang biasanya saya lakukan ketika saya mengikuti lomba tender. Kalau pembagian tugasnya Mas antar anggota tim ini. Iya, itu penting pisan. Sebelumnya kalau kamu ikut lomba tender yo, sarannya kalian sudah punya pandangan dospem siapa, terus tim yang bagaimana yang bisa melengkapi satu sama lain. Karena kelebihan saya itu pada RAB, karena saya suka uang juga ya. Nah, itu saya tuh di bagian RAB-nya. Jadi saya bagian analisa harga satuan pekerjaan tersebut kayak gitu. Nah, kalau biasanya kalau ada temen cewek nih yang ikut lomba tender, nah itu biasanya ke dokumen teknis. Jadi dia melengkapi dokumen-dokumen yang kita perlukan.
Nah, itu ono dokumen set layout struktur organisasi nih, tugas dan wewenang. Jadi biasanya semakin lengkap dokumen teknis, semakin besar nilai kalian pada lomba tersebut. Jadi belum tentu sih, tergantung nilai dari penilaian dari lombanya. Yang diminta itu apa? Metode kah? Atau harga? Atau dokumen-dokumen kayak ngono. Jadi kita itu mentitik beratkan pada apa terlebih dahulu. Jadi kita identifikasi lomba tersebut penilaiannya bagaimana. Kalau paling besar pada RAB, ya udah kita fokus aja ke RAB. Kalau kalian tidak bisa ke RAB, yang paling berpengaruh itu ke metode. Jadi metode itu nanti outputnya pada pelaksanaan sebuah proyek konstruksi tersebut. Jadi efisien dan efektif nggak metode tersebut kayak ngono. Ya Pogur. Itu pengerjaannya sama bareng Mas, berarti dari dapat soal terus sampean ngitung RAB, teman sampean ngitung metode gitu Mas ya. Iya bareng. Kalau kamu gimana yang kemarin? Kalau aku juga gitu Mas, sebelumnya kan cari temen, yang pertama itu cewek tak bagi tugas sebagai kayak buat dokumen-dokumen gitu. Nah, ya kan. Terus yang kedua ini cowok yang bisa mikir gimana sih cari metode yang bagus, pokok pikirannya enak lah. Ya. Terus Ya yang sesuai. ketiga saya sendiri, soalnya saya seneng Excel gitu, saya seneng ngitung, jadi saya ikat sendiri RAB-nya. Terus kalau metode ini dari saya, ini kan yang cewek buat dokumen. Dari dokumen kan nggak terlalu lama Mas, nggak terlalu banyak juga pekerjaannya. Jadi yang setelah dokumen selesai, saya limpahkan ke metode. Metode kan banyak soalnya. Ya. Saya suruh bantu metode. Gitu sih Mas. Benar. Terus Sama kan ya. Terus kalau pembagiannya ya langsung kerja semua dari dokumen, terus pelaksanaan, metode pelaksanaan sama RAB itu langsung jalan tiga-tiganya gitu Mas. Sama-sama. Nah itu sih lebih efisien kan, waktunya lebih dapat pokoknya melok lomba tender atau lomba apa ya, sing expert ojo pas sibuk. Ya, Ya enggak Yul. Mau tanya Mas, Dek, tender itu dokumennya itu berarti apa? Dengaran nih? Berarti ngarang gitu Mas, datai, nama-namanya gitu. Yes, bener. Oh alah. Tapi kalau proyek asli ya gak boleh loh. Jadi dokumen itu yang diperlukan untuk kita apply ke proyek tersebut. Kan ikut tender. Kan nanti diseleksi gitu loh. Nah, syarat awalnya itu ya iku mau dokumen-dokumen itu. Jadi lengkap nggak kayak apa ya? Kayak PBJ. Kan kamu udah dapet kan? Aduh. Nike kan akta perusahaan, terus SBU surat izinnya. Nah kan niku engko ono struktur organisasi, terus ono data identitas lah.
ono KTP, ono NPWP, surat apa keaslian kayak ngono. Jadi kontraktor itu kan duit perusahaan kan, pasti harus ada kayak gini, akta pendirian, terus dibuka yo. Jadi banyak sih kayak ngono. Apa mana Rek? Pengalaman lomba Mas. Udah ikut di mana aja. Lomba di mana aja? Iya Mas. Kan di setiap lomba kan kadang beda-beda. Ini di lomba di sini yang dilombakan cuma ini, yang di sini lombanya kayak gini gitu Mas. ITS. Kalau ITS itu penilaiannya pada RAP sama metode. Nah, kalau UNTAR metode sama waktu. Jadi beda-beda sih. Tergantung apa yo panitia lomba lah. Itu ya arek sing iso kaya sing jelasno, maksudnya yang dari HMS. Kenapa sih kalian apa yo penilaiannya seperti ini kayak ngono. Jadi aku pernah yang di Polinema itu yang 2 tahap itu. Jadi aku pernah yang 2 tahap sama yang langsung jadi satu tahap. Iku apa oh? Gak ngerti aku. Tergantung panitia kan. Bisa jawab nggak? Ki, Yul. Iki enak panitia nih Mas, sing wingi di artis ta nek gak? Halo Mas. Iya po tes penilaiannya pokok ini. Pak sing 2 tahap iku kan lek gak salah itu tahunnya Mas Arif ya. Lah, iku kan sing pertama iku ngitung apa jenenge? Ngitung volumenya sih lek gak salah Mas ya. Benar, yo. Nah, iku nek pengen iku apa jenenge? Pengen itu loh memberi pembelajaran tentang kayak hitung volume kan di kita kan ada juga estimasi biaya gitu. Iya. Nah, terus kalau yang dari 1 tahap terus untuk tahap yang kemarin itu yang dari kita itu kan yang tahun ini itu kan dari HPS-nya itu kan nggak ditentukan kan ya. Nah, itu prinsipnya itu kita nembak Mas. Kita nembak mana yang mendekati dari HPS tersebut. Nah, di situ makanya dari kita itu enggak memperlihatkan HPS-nya. Dan juga tentang estimasi biayanya juga kan kalau biasanya itu kalau dosen di estimasi biaya itu biasanya kan dia rancang RAP-nya sendiri terus ada hasilnya gitu kan. Nah, biasanya itu kan kalau dari dosen itu kan biasanya bilang kalau dia siap kalau dari anak-anak bisa menghitung RAP-nya mendekati saya, dia yang paling bagus. Nah, dari situ saya berpikiran jadi yang mendekati HPS itu yang menang. Nah, terus untuk dari apanya itu? Dari setelah itu kan yang paling penting kan dari saya itu estimasi biayanya. Nah, terus untuk yang kedua itu baru ke dokumen teknisnya. Seperti itu untuk tahun ini. Kalau yang underpass kemarin itu dari dosen atau proyeknya yang kemarin RAB-nya? Kalau RAB-nya semua itu dari proyek Mas. Cuman kayak apa Hitung lagi gitu. Hitung. Maksudnya? Kan kemarin kalau yang underpass kan kalau sempat lihat
itu ada bagian yang dihapuskan kan. Jadi Kalau ada pekerjaan yang dihapus, terus dihitung kan. Ya boh. Kalau underpass sih kemarin ya kurang tahu sih Mas, karena saya juga masih hitungannya masih FUBA ya kemarin, belum tahu itu. Kalau yang dari Dibantu ah. Ini siapa ini? Emi ya? Mbak Emi. Oh iya, Emi. Setahuku itu anak pekerjaan yang dikurangi deh. Enggak, maksudnya kan pas ikut berat sih. Ada beberapa sih dikurangi. Iku gini Mas, iku kayak kalau dari proyekku ya, iku kan sengaja itu yang kemarin kan hotel kan ya, kan ada apa itu namanya struktur, arsitektur sama MEP lah. Itu pertimbangannya itu yang MEP itu kami hilangi karena mengingat juga apa ya namanya, itu kan juga kayak sulit terus banyak gitu saya lihat datanya itu. Jadi daripada di situnya nanti kurang maksimal atau gimana, lebih baik dimaksimalkan di struktur sama arsitektur juga. Kalau dari yang kemarin itu seperti itu. Jadi dilihat dari waktu pengerjaannya juga bagaimana, terus kelihatannya mahasiswanya itu mampu apa enggak ngerjainnya. Seperti itu. Iya, itu bisa itu. Jadi kan kita identifikasi sebuah pekerjaan yang mungkin waktu pengerjaannya lebih cepat atau yang lama, jadi bisa dicicil. Jadi ada skala prioritas dalam pekerjaanmu nanti dalam lomba itu. Kalau misal nanti lomba kalian ada MEP atau struktur, kan lihat dulu kan gambarnya, terus kira-kira pakai metode apa yang rumit, jadi bisa lah kita rencanakan, maksudnya kayak ngono. Jadi outputnya ke waktu kan. Terus itu sih Mas, kan kalau dalam tender itu biasanya waktu selesai proyeknya biasanya kan sudah ditentukan. Jadi kayak waktunya itu kan walaupun dibuat lebih dekat dengan ibaratnya kalau lebih cepat biasanya kan harganya kayak benar. Nah, itu kalau biasanya itu kalau misal ditentukan 20 bulan gitu ya. Ya berarti kita merancangnya itu ya 20 bulan. Namun dengan metode dan pelaksanaan yang bisa kayak menekan biayanya itu seminimal mungkin. Jadi nggak usah kayak kalau ibaratnya dipercepat gitu sampai selesai jadi 16 bulan atau 18 bulan itu kalau menurut saya nggak usah, karena kan yang dari tender itu kan yang diperhatikan dari biayanya, bukan cepat lambatnya itu kan terserah dari kontraktornya. Yang penting siapa yang mengajukan harga yang murah biasanya dia yang menang kalau di tender asli. Tender asli? Ya kan seperti itu Mas. Maksudnya kan jangka waktu pelaksanaannya kan sudah ditentukan gitu sama yang ownernya. Bukan, kalau menurut saya sih bukan seperti itu ya. Jadi ya bener sih, aku lupa menyinggung itu ya, waktu nih mau. Jadi kan waktu ditentukan. Misal tadi kali 20 bulan ya. Waktu ditentukan 20 bulan. Nah, dari situ kan ada nilai pagunya juga harganya. Yang pasti nilai harganya harus lebih rendah. Terus yang kedua, waktu yang efisien. Itu biasanya sing digoleki. Jadi gak mungkin kan kalau proyek besar yo, misalnya gedung apa bendungan. Kalau ada waktu yang apa yo, waktu yang lebih cepat dan harganya lebih murah, ya kenapa nggak milih yang itu kayak mana?
Jadi ku pasti berpengaruh ngono. Jadi efisien waktu ambek harga. Terus rencana mutunya kayak gimana? Kan itu kontraktor kan melampirkan metode, terus ada mutunya kan juga yang dari RKS, terus ada juga harga yang ditentukan itu mau lebih besar atau lebih kecil. Jadi metode itu nanti outputnya pada ke waktu. Kayak ngono. Ambek harga. Yo berkaitan sih. Tiga itu mau mutu, harga, ambek waktu. Yang utama sih waktunya itu. Jadi efisien sama harga rendah. Kayak ngono, efektif lah. Nah, kalau proyek asli nih, kalau dapat yang seperti itu, kemungkinan kalau proyek besar ya, pasti di tempatiku ono kendala. Pasti, entah itu kendala teknis pekerjaan fisiknya atau opolah sing kurang atau lahannya, tapi gak mungkin lah lahan. Tapi yang pasti biasanya struktur tanah. Iku. Jadi kan seenggaknya kalau molor nggak melebihi waktu yang ditentukan, nggak melebihi 20 bulan. Jadi kalau kita ambil yang kontraktor yang pekerjaannya 20 bulan, terus harganya sama-sama lebih rendah dengan kontraktornya sebelumnya, iku koyo le ono kendala pasti molor melebihi 20 bulan iku. Iku iso jadi suatu pertimbangan lah nanti. Kalau kalian di owner ya, di PU kayak ngono. Atau kalian yang punya proyek tersebut kayak ngono. Ya apa menurutnya? Aduh, izin masuk sih Mas. Kalau dari kan kemarin kan saya lihat juga dari presentasi dari tim-tim Kelompok lain. ya kelompok lain kan. Mm-mm. Ya itu dari siapa ya? Dari jurinya itu mesti tanya lah itu kan kayak waktu pelaksanaan proyeknya itu kan sudah ditentuin. Terus kenapa kok kamu buat lebih cepat dengan harga yang mahal kan seperti itu biasanya. Kenapa enggak ibaratnya dipasin tapi harganya itu bisa lebih murah gitu. Nah yo, maksudku iku nanti kalian niku di proyek asli. Jadi pemilihannya harga yang murah sama waktu yang lebih cepat. Jadi yo iku awakmu iso iki pengaplikasiannya pada lomba tender, kalau kalian bisa waktu yang lebih cepat sama harga yang lebih murah, auto lah iso menang. Yakin aku. Jadi iku output yang yang ditenderkan. Nah, kalau misal di proyek asli, kalau pasti perencanaannya kayak ngono. Cuma pasti mungkin ono kendala. Kendalanya entah iku ya iku mau iso struktur tanah atau kecelakaan kerja, kan gak bakal diduga kan kegiatan-kegiatan yang seperti ngono iku. Jadi iku iso memperlambat pekerjaan iku. Nah, iku ini anu lah. Kalau kalian sebagai estimator penjadwalan itu masuk ke penjadwalan. Jadi nanti penjadwalan kira-kira dalam kerjaan kolom berapa hari kayak ngono. Waktu tunggunya berapa hari. Jadi iku berpengaruh lah. Misalnya ono pekerjaan kecelakaan kerja iku ya opo cara menanggulanginya. Nah, itu kan termasuk metode K3L, ya kan? Ono kan biasanya. Nah, iku mau ono safety factor-nya dalam pekerjaan iku bisa masuk ke koefisien kayak ngono. Jadi kalian main ke koefisien atau
ke hari pekerjaan tersebut. Kayak ngono. Jadi kalau kalian merencanakan sebuah proyek, kalau menurut saya dari pengalaman itu lebih kalau kalian menemukan hari kerja yang efisien dan waktu yang bisa ngarani harga yang pas dan waktu yang bisa dikerjakan yang mungkin pada lapangan tersebut, aku mau. Merencanakan kayak ngono. Halo, meneng kabeh apa pada bingung iki? Aman sih, Mas. Hah? Aman. Ya Rokok. awak aman. Sing liya. Enggak, maksudnya kalau emang topiknya ku bisa meluas lah. Lek kita ngomong proyek ngono. Pemaning cerita ukur ya ukur. Kita ukur pengalaman ukur bisa sampai mencapai itu. Kan istilahnya kamu pertama iki kan melok tender. Iya, Mas, baru pertama sih. Lalu ya langsung iso menang. Yuk bocor. Jadi gini, Mas. Kalau dari tim saya itu kan nggak ada anjuran dari lombanya buat cari dosen pembimbing gitu, Mas ya. Nah, dari awal sebenarnya nggak cari-cari dosen pembimbing, cuma dari aku punya kenalan kontraktor gitu, Mas, daerah Kediri. Jadi sebelum pembagian tugas itu dari panitia belajar dulu, kira-kira ada seminggu, Mas, di proyek rumah sakit Kediri itu. Ya saya belajar di situ soal tender, soal apapun lah. Habis itu soal keluar. Nah, dari awal sampai akhir yang membimbing itu ya masih kontraktor tadi kenalan saya. Mulai dari metode, terus dokumen, sama RAB itu dari masnya itu yang ngajarin. Kadang kan juga tanya-tanya sama Mas Nuju juga kemarin. Ini gimana Mas yang awal-awal tuh Mas? Iya. Terus banyak lah Bapak yang ditanyain ke mas-masnya yang lain. Terus habis itu kalau kendala dari aku sendiri sebagai yang hitung RAB itu bingungnya waktu nyari HSPK daerah Toba Samosir. Itu kan dari analisa harganya kan kayak koefisien dan lain-lain nggak muncul Mas. Jadi itu buat sendiri semua gitu dari HSD-nya, harga satuan daerahnya maksudnya. ya ya nggak sama analisanya. Kalau harga satuan Analisanya nggak ada juga. nggak ada Excelnya gitu Mas. Jadi buat koefisien terus bahan dan lain-lain lu masukin sendiri kayak buat from diri dari awal gitu Mas. Kan Kamu dapat dari mana koefisien? kalau itu dapatnya saya dari analisa harga daerah Kediri itu Mas. Jadi kan koefisien kan Pakai yang sama. Kediri. Koefisien kan sama Mas. Iya, koefisien sama. Terus nanti tinggal ganti Harga. harga-harganya aja. Ya. Kalau dari saya gitu. Terus itu pencarian analisa harga ada waktu 2 minggu Mas kalau nggak salah. Itu 2 minggu saya nggak progres Mas sama kali. Padahal waktunya itu 1 bulan. Sedangkan 2 minggu itu nggak progres. Dari teman-teman juga gitu. Saya tanya yang metode pelaksanaan tadi, kan saya bagi 3, ada dokumen, ada metode pelaksanaan sama RAB. Dari teman saya metode pelaksanaan tadi, saya cek gimana progres anu, ternyata belum sama sekali. Ya wes, gopo itu waktu 2 minggu baru ngerjain semuanya. Terus
setelah 2 minggu saya mikir sendiri, kok nggak ada progres gini. Akhirnya saya hitung manual. Maksudnya manual tuh ya buat sendiri, buat analisanya. Nah, itu kan ada banyak pekerjaannya. Banyak banget malah. Ada, kalau nggak salah saya hitung itu ada 240-an jenis pekerjaan lah, kalau nggak salah itu. Dan itu kan harus ada analisanya semua. Iya, benar. Nah, dari situ saya merasa kok saya yang ngerjain ini, cuma saya yang ngerjain ini nggak bakal Capek, selesai. nggak mati. Nggak bakal selesai. Akhirnya cari anak-anak kelas, saya supin ke mereka. Itu ada berapa anak ya? 6 anak kalau nggak salah. Jadi per anak itu ada 40 pekerjaan. Tak supin ke mereka semua. Kasih tutorial, terus mereka yang ngerjain gitu. Saya ngumpul Keren. nyampelinnya tuh saya lagi. Mantap. Buat metode pelaksanaan juga. Mut. Kemute. Ya Mas, maaf Mas. Terus buat metode pelaksanaan, baru 2 minggu juga ngerjain ya, tak cariin lagi anak-anaknya gitu. Dari anak-anak kelas yang bisa bantu saya. Ya, habis itu sebenarnya mepet sih. Ada H-3 itu dari RAB saya sendiri baru muncul harga sekitar 126,5 miliar. Itu saya nggak nyangka juga, dari panitia ternyata harganya itu 127, kan HPS-nya nggak diperlihatkan dari panitia. Ya nggak nyangka juga bisa mendekati banget gitu loh. Ya nggak tahu ngitungnya dari mana. Oh, berarti nggak ada nilai acuannya ya? Nggak ada. Oh, Yes, pokok ngitung aja Mas saya. iya, benar. Ya nggak tahu juga bisa mendekati gitu. Kalau awal aku kendalanya sama kayak kamu. Lebih ke bingung lah nyari koefisien. Ini pakai koefisien yang mana? Jadi kan awal-awal kalau tender kan apa meneng ngomong harga ya. Bisa lah dikira-kira menurut kalian yang masuk akal harganya sekian kayak mana. Atau enggak masuk akal kan bisa lah dikira-kira. Nah, iku sih sing angel golek koefisien waktu itu. Kalau pakai koefisien dari pemerintah itu kayak harganya terlalu besar ngono. Jadi ono sing dikurangi lah koefisiennya kayak ngono. Ya awak mau kan teko kontraktor kan. Iya Mas. Dapat kan berarti. Iku masuk ke RAP biasanya. Iya. Ya enggak RAP. Terus kalau biaya overhead, nah itu kalau kalian nggak dapat HSD harga satuan daerah tersebut pada tahun sekian, misal kan lombanya tahun 2020, ternyata yang di internet itu ada tahun 2016. Nah itu bisa kalian overhead harganya. Jadi pakai harga tetap daerah tersebut atau pakai harga perkiraan kalian sendiri. Jadi tender itu aslinya yo kira-kira ngono lah. Mengira-ngira. Iki tekon yo opo metodenya terus. Jadi kayak perencanaan awal kayak ngono. Beda lagi kalau kita nanti udah kerja, masuk dunia kerja, kita itu bagian apa dulu. Jadi ono bagian-bagiannya kayak ngono. Kok lah kesuk lek PKL lah paham lah. Iya Mas. Ya itu mau bener sih. Liburan ngono main-main PKL lek punya kenalan ke mana ke proyek itu membantu, sangat membantu dalam apa ya segi keilmuan lapangan pastiku. Meskipun delok-delok yo kayak ngono.
lek jiwa anu ya, lek jiwa penelitian iso lah kalian observasi koefisien pekerjaannya ya opo. Jadi bikin analisa baru. Wah, iso tadi skripsi cuma ya angel. Nah itu sih Mas, kayak membuat koefisien baru kan Baru. juga nggak bisa dari kita, nggak ada pelajaran juga gitu. Nah, bener. Jadi ya bingung aja. Kemarin kan ada juga sanggahan dari juri itu. Kalau dari saya kan ada pekerjaan kalau nggak salah itu pemasangan balok WF kan. Nah kalau WF kan diangkut menggunakan kren dari bawah ke atas kan. Nah itu dari analisa harganya nggak tak masukin apa kerennya di analisanya. Nah itu yang jadi pertanyaan dari jurinya. Loh, ini kamu pakai kren apa enggak? Nah, saya jawab, loh iya Pak. Kok nggak ada di analisa harganya gitu. Ya gimana orang nggak tahu cara masukinya. Nah, ya. Iku mau identifikasi awal kan pekerjaan nih kira-kira itu butuh apa. Jadi metode sama harga itu berkaitan engko dalam pekerjaan iku mau. Jadi kira-kira di lantai 5 yo iku mau pasti ono harga alat berat. Nah, iku hitungannya apa? Hitungannya per jam kayak ngono. Ikan beda-beda kayak ngono. Kok ono hitungane pekerjaan dhewe. Dadi asine iku lek kita ngomong proyek asli iku RAB dan sebagainya iku rumit. Ya, Ngeluh. Sampai penjadwalan iku rumit. Cuma kalau lek tender kayak kita iku yo iku ilmu pengetahuan dasar. Oh, gimana sih kalau itu di proyek asli kayak ngono. Jadi kan ngertian saiki maksudnya ternyata ono harga alat berat sendiri kayak ngono. Ono harga satu pekerjaan sing perlu kayak ngono. Jadi ono pisan iki kadang dilalekno. Kadang nggak didokno sih harga iku K3. iya Mas. Harga K3 punya aku tak langsam Mas. Oh, di Lamsam. Iya. Terus Iku tanyain. juareng, sumpah. Iku akeh sing dilupakan ya. Jadi Iya. teman-teman yang ikut lomba itu kadang lupa lah, misal ada K3 ngono. Iku termasuk meskipun kita di metodenya bagus, ada rencana K3 ngono, tapi lek analisa ngono maksudnya lek hargane kono itu jadi pertanyaan juga ngono. Jadi masalah juga Mas katanya kemarin tuh. Kalau nggak ada analisa harga K3-nya itu langsung otomatis kayak gugur itu Mas kata jurinya. Oh, Soalnya kan dalam suatu proyek itu harus ada K3-nya kan. Itu wajib. Wajib. Jadi rincian dari apa kayak alat terus pokok bahan-bahan K3 itu harus ada gitu loh. Benar. Sebenarnya aku juga masih bingung loh tentang kayak K3 gitu. Jadi ono K3 itu sing dilelang sendiri, ada yang dari kontraktor. Nah, itu masih belum tahu perbedaannya sih. Ya kalau dikira-kira itu mungkin ono iso lah, maksudnya masuk di akal kalau dikira-kira. Kenapa dari sini? Tapi yang benar itu runtutannya masih belum tahu Kak saya K3-nya. Jadi kalau proyek besar biasanya itu ada yang namanya HSE itu. HSE itu yo apa yo panjangannya. Pokoknya itu kayak K3 ngono, dia proyek besar. Jadi sing ngawasi kontraktor ngono. Nah, itu bisa diambil dari konsultan perencana atau konsultan pengawas. Jadi sok rangkep tergantung proyeknya sih kayak gimana.
Ya apa rek bingung ta? Ya apa iki menenge? Kono pertanyaan sing lain arek. Kita sharing kok. Aku gak maparno apa-apa. Kita sharing pengalaman, berbagi ilmu. Jadi saranku lek misal kalian awal mula ikut tender, ya minim lah baca-baca apa sih tender, buat apa, fungsinya kayak gimana. Jadi dari kalian membaca itu mungkin nanti muncul di otak kalian, oh runtutannya mungkin seperti ini atau kayak gimana, nanti bisa ditanyakan lagi kayak gitu ke teman-teman yang lebih paham atau yang ke dosen. Jadi aku yakin sih setiap orang itu memiliki pengalaman yang berbeda. Jadi misal kayak aku ambek Kurniawan pasti beda nggak pengalamannya. Mungkin lebih banyak pengalaman Kurniawan dalam tipe lapangan kan kayak ngono. Kan beda-beda. Enggak lah, Mas. Ya enggak lah maksudnya kayak ngono lah. Jadi aja sungkan takok ngono. Apa bingung ini. Peribahasanya kan malu bertanya sesat di jalan kayak ngono. Nah, iya, Mas. Nggak tanya malah bingung. Kayak ngono. Gimana Ki? Meneng tok rek. Posisi di mana ini, Mas? Posisi di rumah dah. Iya ya aku dikongkon iki atene. Lu jadi katanya Malang, Mas. Iya katene pondok adikku iki. Oh, Ya apa? ya berai. Cukup bau turung. Iki lho iso mungkin Kurniawan iso cerita-cerita maneng. Ya apa carane? Kan iso kenalan ning kontraktor. Kamu STM dah? Iya, Mas, STM aku. Oh, mantap iku. Ya, nggak Iya, sengaja sih, Mas. duduk memanfaatkan konco ya. Apa kalian STM ojo merasa kayak dimanfaatkan ya? Ajaklah teman-teman yang baru kayak maksudnya baru bergabung di dunia sipil kayak mana. Jujur kalau SMA itu mungkin kalau bapak ibu background sipil atau saudara mereka pasti merasa bingung. Ya apa sih? Kayak aku biyen kan teko SMA. Tak kira sipil itu PNS. Serius. Jadi kan yang ngeluh nandas gini. Kok maling ini. Jadi tekontal lah dasar. Jadi apa itu manajemen, terus apa itu struktur, terus apa kaitannya dengan beton, apa itu tanah, kayak mana. Nah, kalau kalian tanya misal ilmu apa yang paling dicari nanti, itu MK, geotek, struktur, kayak mana. Tapi yang minim, kalau kalian ingin belajar geotek, ya geotek. Lanjut tuh Yul, sumpah, digoleki Yul. Wong geotek ini minim rek, temen. Jadi kalian di awal suka tanah ya, wis seneng tanah, ya wis HP tanah ya, temenan. Saran rekomendasi kui. Tapi kalau kalian suka MK kayak ini, ya ditambah lah. Jadi metode kerja itu sangat berpengaruh juga. Kayak mana? Bisa. Wis cukup berai. Kurniawan, katanya mangkat ya, Mas? Kata budal aku. Oh, alah Aku ya. terapi loh. Ya saya sementara juga. Oh iya, aja lali absen rek.
Wis absen kabeh iki. Ya kapan-kapan mana lah misal tekan bareng-bareng ya apa sih gawe RAP kok bareng-bareng ambek Kurniawan ta ambek Rizky. Oh, aku gak tau melok tender. Ya betul le. Iya. Jadi kalian itu diuntungkan le misal teko STM kayak ngono pasti diuntungkan. Serius. Manfaatkan nih. Jadi kalian punya ilmu dasar. Iku sing iso dipertahankan kayak ngono. Tapi yo ojo berkecil hati sing teko SMA ngono. Kudu semangat Itu mas, pisan, aku kan. mas. STM ku beda soalnya. Hmm. Aku Ono plus STM minus sih. IUT itu loh. Karena aku. Oh, kono Gak ada iya. mas. Oh, mau apa? Aku Bangunan. geomatika dulu. Oh, Nggak ada estimasi biaya apapun mas. Jadi belajar semua dari awal. nol. Iya. Iya beda-beda sih. Kita tapi seono kaitannya lah, paham lah. Jadi paham-pahamin mas. Ya wis. Paling sementara iku sik ya, Mas. Disambung di pertemuan liyane ya. Boleh kok pengen apa? Misal Kurniawan kok misal sing isi ya. Kok aku ya nambahi ngene. Boleh. Siap. Ya pokok Kurniawan ndak kudu dadi pemateri tahun ngarep. Loh. Kudu iki. Kudu marai kudunan. Itulah ya. Kok lek tendres Dan baca dulu lah intinya. Semua ilmu ya baca dulu. ya, Iya mas. iya. Iki cak ketemu artis tapi sana mas. Iya. Artista cak ketemu, Apa? Mas. Saya Artista. cak ketemu HMS. Jadi Caketum ya aku cedek HMS mas ta ini ya santai. Artesta. Oh iya mas. Cak ketum rispal pripun. HMS ta Rispol. Artista Kurniawan Mas, cak ketum rispal. Oh. Aneh iki penerusnya Yusril lagi. Iya, Mas. Drill dan kawan-kawan iki. Katiku kata Yusril. Aku melok Rispol biyen wedi ya. Apa? Sia. Oke, Mas. Yo maaf le, ono kekurangan, ono ada salah kata. Kita sambung mungkin di lain pertemuan atau dengan yang lain ya, misal teman-teman yang lain kan bisa. Ya sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Makasih, Waalaikumsalam Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki, monggo wis lek kate dilanjut. Aku tak izin live yo. Oke, Makasih, Mas. oke. Yo. Selamat Assalamualaikum. Mas. salam. Aku tak izin adus sik yo.